Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Santri sekalian yang berada di rumah, karena hari ini kita ngaji online yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali kita berjumpa meskipun tidak langsung bertatap muka, tapi tidak masalah, dan kita tetap bisa mengaji meskipun dengan dibatasi jarak. Semoga Allah meridhoi ngaji kita yang akan kita mulai pada tahun ini. Santri sekalian yang berbahagia, untuk ngaji kali ini kita, karena ini untuk santri baru ya, berarti mulai dari awal, yaitu kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Bagi yang di rumah mungkin yang pernah ngaji kitab ini, warnanya kuning, mirip kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah, mirip kitab Shorof yang belajar tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan itu. Tapi ini sampulnya aja yang sama ya, tetapi dalamnya ini berisi tentang tarikh, sejarah, berisi tentang sirah Rasulullah, perjalanan hidup, perjalanan agung kehidupan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah pernah mengaji, barangkali ada hal yang belum kalian dengar dari materi ini, yang mungkin bisa menjadi mutolaah untuk belajar ulang, mengingatkan yang lupa, atau menambal yang waktu dulu kalian tidak paham. Oleh sebab itu, marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan mengirimkan hadiah Al-Fatihah dulu kepada penyusun kitab, Syekh Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik santri sekalian, kita akan langsung masuk kepada ngaji kita di kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Kitab ini aslinya adalah kitab tebal yang berjudul Nurul Yaqin, karangan Syekh Almarhum Al-Khudaribik, Syekh Almarhum Khudaribik. Kemudian oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, kitab ini dibuat dengan susunan yang menarik ya, dibuat ringkas dengan model tanya jawab, dengan model ringkasan agar mudah dipelajari oleh segala lapisan usia. Kalau kitab tebal, anak-anak kecil di SD, di SMP, atau anak-anak yang ingin belajar sejarah, atau kita pemula yang ingin mempelajari sejarah, nampaknya bisa tidak tertarik, atau mungkin memahaminya kesulitan. Maka dengan dibuat model tipis, tanya jawab, ringkasan semacam ini, maka kita akan semangat mempelajarinya dengan bahasa yang mudah. Pemirsa sekalian, makanya di dalam kitab ini beliau di dalam pendahuluannya menyampaikan, saya tidak menuliskan dalil-dalilnya meskipun aslinya ini semua berdasarkan dalil. Karena sirah, sejarah itu kan nggak boleh ngarang, harus berdasarkan riwayat, yang bersanad dan sahih kepada Rasulullah. Dan beliau menyampaikan, yang saya ambil adalah dari kitabnya Syekh Al-Khudaribik, yaitu karena karya beliau ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sengaja saya buat simple agar tidak membosankan, saya buat secara simpel. Demikianlah pendahuluan beliau dalam kitab ini. Oleh sebab itu pemirsa,
kita layak mengkaji kitab ini dan sangat direkomendasikan untuk dipelajari di segala lapisan usia. Termasuk kita yang mungkin pemula dalam mempelajari tarikh atau sejarah, sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk ke Ad-Daurul Awwal. Bagian pertama, juz 1 dari kitab ini. Bisa dilihat di layar santri-santri sekalian. Ad-Daurul Awal, ya, putaran pertama. Ya, putaran pertama. Berarti nanti ada putaran kedua, ya, bagian kedua, ketiga. Nah, yang bagian pertama ini kita akan membahas dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kita menyatakan beriman, ya kita mesti harus kenal siapa yang kita imani itu. Kalau kita menyatakan cinta, cinta itu bagaimana bisa tumbuh kalau kita tidak mengenal orang atau sosok yang kita cintai? Maka sudah menjadi kepatutan, keharusan bagi kita yang mencintai Nabi kita, mencintai Rasulullah Muhammad, kita mesti mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau mengaku sayang? Kenal saja enggak? Oleh sebab itu kita harus mengenal lebih dalam, pelan-pelan, siapakah beliau Muhammad itu. Nah, santri sekalian, kitab ini dimulai dari mengenal pribadi beliau, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Muhammad? Sayyiduna Muhammad, siapa beliau? Nah, yang pertama, Syekh Umar Abdul Jabbar memulai dari mengenalkan pribadi beliau, mengenalkan sosok beliau. Di sini disebutkan ada 4 poin. Bisa dilihat ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin. Siapakah Muhammad? Yang pertama, huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli. Beliau adalah utusan Allah, Rasulullah ilan nasi kafah, yang diutus untuk seluruh manusia. Jadi Muhammad itu tidak hanya diutus untuk orang Islam saja. Jadi mestinya orang di seluruh dunia ini beriman kepada Muhammad. Ya. Mestinya orang di seluruh dunia ini, yang di Jawa, Indonesia secara umum, yang di Malaysia, Singapura, yang di Belanda, Inggris, Amerika, Israel, mestinya seluruh mereka semua ini beriman kepada Muhammad. Wa akhirul anbiya'i, dan beliau adalah nabi yang terakhir. Ya. Beliau adalah nabi yang terakhir, maka tidak boleh ada nabi setelah beliau. Maka karena ini bagian dari keimanan kita, siapapun yang mengaku nabi setelah Muhammad pasti bukan nabi, atau kita nyebutnya palsu, nabi palsu. Nabi palsu itu ya sebenarnya bukan nabi, ya, namanya juga palsu, ya. Sehingga mungkin pernah ada di Jawa Barat, ya, ngaku nabi, di Jawa Timur ngaku nabi, di Sulawesi ngaku nabi, belum yang di luar negeri, ya. Ternyata banyak orang yang pengen jadi nabi, nggak tahu itu, ya, kenapa. Tapi yang jelas semua pengakuan menjadi nabi padahal telah diutusnya Nabi Muhammad, pengakuan-pengakuan itu pasti palsu dan menipu, alias tidak bisa dibenarkan. Yang selanjutnya, Muhammad itu adalah imamur rusuli, pemimpin para rasul, dan beliau adalah rasul yang paling mulia di antara para rasul yang lainnya. Sebagaimana kita mengetahui, setiap sesuatu itu punya pimpinannya, punya gongnya, begitu istilahnya, ya. Pada tiap pekan ada namanya hari-hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Itu gongnya ada di hari Jumat. Pada setiap tahun ada nama-nama bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu ada gongnya.
bulan Ramadan. Dan demikian pula dalam setiap nabi itu nanti ada gongnya. Dan gong dari para nabi, istilahnya jangan gong kali ya, pemimpin atau yang termulia dari para nabi dan rasul itu adalah Imamur Rusul, pemimpin para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Ja'a bid-dinil Islami. Beliau datang membawa agama Islam. Muhammad datang membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Yang mana Allah tidak akan menerima agama lain selain agama Islam pada hari kiamat besok. Hari ini mungkin orang-orang yang memeluk agama non-Islam masih bisa membangga-banggakan apa yang diyakininya, mengatakan benar apa yang diyakininya. Tetapi menurut akidah umat Islam, sebagaimana kita ketahui dengan syahadat kita, dengan diutusnya Muhammad, maka dihapuslah syariat sebelumnya. Dengan demikian, maka tidak diterima lagi syariat-syariat yang telah terhapus itu. Mestinya semua kembali kepada jalur yang benar, yaitu mengimani Nabi yang datang, Muhammad, dengan membawa ajaran baru yang bernama Islam, yaitu agama Islam. Maka menurut keyakinan umat Islam, ini adalah harga mati ya. Yang benar hanya Islam. Dari semua agama itu yang benar hanya Islam, dan yang masuk surga hanya orang Islam. Ya, menurut keyakinan kita. Setelah diutusnya Muhammad, maka hanya ini yang berlaku. Maka saya teringat ketika Habib Syekh menyampaikan, lho nek kabeh agama kuwi bener, yo nek ngono kuwi ora usah sembahyang. Kuwi ora usah dadi Islam. Meh ngopo dadi Islam nek kabeh agama bener, kata Habib Syekh. Kalau semua agama benar, kamu nggak usah jadi muslim aja, ya. Ngapain kamu capek-capek sholat, capek-capek qiyamul lail, bangun malam, capek-capek baca Quran? Toh agama yang lain juga ada yang benar. Maka Habib Syekh sampai menyarankan dengan bahasa sindiran, kalau kabeh agama bener, saiki dadi Buddha wae, sesuk dadi Hindu, sesuk dadi Kristen, sesuk nek dadi Islam, ganti-ganti saja, ya. Toh semuanya benar begitu. Ya, dengan nada yang meninggi dan keras, Habib Syekh mengatakan sesat, mengatakan salah orang yang meyakini bahwa semua agama benar, atau kita menyebutnya dengan paham pluralisme, ya, bahwa pluralisme itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya, dan betul sekali Habib Syekh pasti adalah orang yang berilmu, yang telah mengaji kepada guru-guru beliau, yang kemudian menghasilkan keyakinan yang teguh dan lurus dalam akidah ini. Selanjutnya, siapa Rasulullah Muhammad SAW itu? Wahuwa min nasli sadati Quraisy. Beliau dari keturunan bangsawan Quraisy. Jadi Rasulullah itu keturunannya keturunan ningrat, keturunan mulia. Quraisy itu siapa? Asyrafi qabilatin fi Makkah Al-Mukarramah, sebuah suku paling kondang, paling mulia di Makkah Al-Mukarramah. Jadi dulu itu masing-masing kelompok kaum masyarakat itu terbagi berdasarkan suku, karena dulu mungkin belum bernegara-negara, ada presidennya siapa dan sebagainya, belum. Maka pembagian kewilayahan itu berdasarkan suku, ya, atau kemudian kemuliaan seorang berkelompoknya itu lebih berdasarkan suku di wilayah di masa itu. Nah, oleh sebab itu pantas ketika di sini yang ditampilkan adalah sosok sukunya, dan suku paling mulia saat itu adalah suku Quraisy di Makkah. Kalau Quraisy ini kan nama julukannya, nama aslinya Fihr, ya. Fihr ini adalah, kalau di kitab ini ya sudah disampaikan bahwa Fihr ini kemudian diruntut terus jalurnya nanti sampai kepada Pak Adnan. Pak Adnan itu
kalau dari urutan Nabi Muhammad berarti urutan ke-22. Muhammad bin Abdullah bin. Nah, nanti ketemu bin Fihr, bin lagi bin Adnan. Nah, Adnan ini urutan ke-22. Nanti bin lagi sampai bin Ismail. Nah, Ismail ini urutan ke-60. Ya, 60. Ke-60, ya betul. 60 atau ya, 60. Kemudian bin Ibrahim itu ke-61. Jadi Nabi Muhammad itu urutannya jalur rahimnya, nasabnya sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ini di nomor 4 ada penjelasannya. Wa yattasilu nasabuhu, dan nasab beliau bersambung bi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau diruntut nyambung tak terputus sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu kan punya anak yang terkenal jadi Nabi 2 ya, Ismail, Ishak. Nah, Ishak bin. Ismail bin. Nah, Nabi Muhammad dari jalur yang Ismail. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Demikian ya untuk materi pada bab ini. Nah, uniknya kitab ini kemudian dilanjut dengan lihat as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Ya, sekarang santri sekalian sambil mengingat materi yang tadi saya sampaikan, nah, sambil dijawab nih ya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, man Sayyiduna Muhammadun, siapakah Nabi kita Muhammad? Coba siapa? Ya, bisa dipikir ya, nanti diorek-orek di rumah jawabannya apa ya. Bimada jaa, beliau datang membawa apa? Nah, kalau tadi menyimak materi pasti tahu kan jawabannya. Beliau datang membawa apa? Apa yang dibawa oleh beliau? Dengan diutusnya beliau diutus membawa apa? Nah, jangan mikir yang lain-lain, kembali ke materi saja ya, biar enak. Ketika min ayyi qabilatin abawahu, bapak ibunya dari kabilah apa? Dari suku apa? Nah, pasti bisa jawab kan? Gampang. Biman yattasilu nasabuhu, yang keempat, yang terakhir, dengan siapa nasab beliau, garis keturunan beliau bersambung? Ya, coba nasabnya Nabi Muhammad itu bersambung sampai kepada siapa? Iya, pasti bisa jawab, mudah sekali. Dan santri semua bisa mengerjakannya di rumah latihan, biar tambah paham lagi ya, karena ilmu itu bisa diikat dengan tulisan. Masya Allah. Ringkasan ya, kitab ini ditutup dengan al-khulasah, ringkasan. Sayyiduna Muhammadun huwa Rasulullah ilan nasi ajma'ina, ja'a bid-dinil islami wa huwa arabiyyun quraisyun adnaniyun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah huwa Rasulullah, adalah Rasul Allah yang diutus oleh Allah ilan nasi ajma'in, untuk seluruh manusia. Ja'a bid-dinil islami, beliau datang dengan membawa agama Islam. Wa huwa arabiyyun, beliau adalah seorang keturunan Arab. Quraisyun, dari keturunan suku Quraisy. Adnaniyun, keturunan dari Pak Adnan ya, Pak Adnan, orang jalur keturunan beliau. Masya Allah. Selesai ya untuk nomor 1 pada ad-daurul awal, pada putaran pertama dari hayah Rasulullah SAW, kehidupan beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat difahami, bermanfaat, dan dapat kita ikuti apa yang menjadi nasihat-nasihat beliau di dalam kitab ini. Masya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.